Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin mempresentasikan terkait laporan kerja praktik dengan judul penerapan Retrieval Augmented Generation untuk sistem manajemen pengetahuan. Untuk presentasi kali ini saya akan membahas terkait latar belakang, tujuan kerja praktik, landasan ilmu, metode pelaksanaan, jadwal pelaksanaan, profil perusahaan, serta hasil yang diharapkan. Pertama, mengenai latar belakang. Nah, PT Mampu Inovasi Digital merupakan perusahaan teknologi yang berfokus pada ekosistem finansial yang bertujuan sebagai mitra transformasi digital bagi BPR atau Bank Perekonomian Rakyat, bank daerah, serta koperasi. Nah, saat ini Mampu sudah memiliki berbagai produk digital dengan berbagai fitur dan juga integrasi dengan layanan pihak ketiga ataupun vendor untuk mendukung layanannya. Tetapi dengan banyaknya produk, fitur, dan integrasi yang sudah dikembangkan, ini memunculkan tantangan baru. Lalu tantangan yang dihadapi itu antara lain, pertama, developer itu tidak bisa mengingat semua hal teknis. Nah, seiring bertambahnya produk dan fitur baru, tentu tim developer tidak bisa mengingat semua hal teknis dan bisnis dari produk atau fitur yang sudah dikembangkan. Oleh karena itu, dalam pengembangan aplikasi sudah merupakan hal yang lumrah bagi tim developer untuk mendokumentasikan alur bisnis dan teknis dari produk atau fitur yang akan atau sudah dikembangkan. Nah, lalu jika tim developer ingin melihat lagi ke belakang bagaimana alur teknisnya, nah itu akan memakan waktu untuk mencari tahu di mana dokumentasinya. Nah, jika sudah ditemukan pun terkadang tim developer perlu membaca kembali dokumentasi tersebut. Nah, tidak jarang dari awal untuk benar-benar mengingat lagi alur teknisnya. Nah, lalu yang ketiga adalah jika ada developer baru yang bergabung, itu akan menjadi hal yang time consuming untuk mempelajari dokumentasi yang sudah ada. Lalu untuk tujuan kerja praktik, tujuan utama dari kerja praktik yang saya lakukan adalah untuk membangun sistem manajemen pengetahuan yang sudah diintegrasikan dengan RAG atau Retrieval Augmented Generation. Nah, dengan adanya sistem manajemen pengetahuan berbasis RAG ini diharapkan dapat mempermudah tim developer untuk mencari informasi yang diinginkan serta lebih cepat dalam mengakses dokumentasi teknis. Lalu tujuan lain yaitu memahami teori dan juga konsep mengenai RAG itu sendiri, sekaligus menemukan terobosan baru terkait konsep RAG, algoritma yang digunakan atau metode-metode yang digunakan dalam pengembangan RAG itu sendiri untuk meningkatkan kinerja dari sistem manajemen pengetahuan. Lalu untuk landasan ilmunya, pertama mengenai generative AI. Generative Language Model memiliki kemampuan luar biasa dalam memahami dan menghasilkan bahasa alami, namun masih rentan mengalami halusinasi atau memberikan informasi yang tidak akurat. Nah, salah satu solusinya untuk mengatasi halusinasi ini adalah melalui Retrieval Augmented Generation atau RAG. Nah, dengan RAG di sini jawaban yang dihasilkan itu jadi lebih akurat karena berbasiskan pada data aktual. Nah, dalam hal ini, dalam konteks perusahaan, data aktual tersebut antara lain dokumentasi teknis dan dokumentasi lainnya. Nah, lalu RAG di sini berpotensi besar diterapkan pada sistem manajemen pengetahuan. Lalu untuk Retrieval Augmented Generation atau RAG itu sendiri itu merupakan teknik pembelajaran mesin untuk memperkaya hasil Generate Language Model dengan menggabungkannya dengan pengetahuan eksternal. Nah, dalam konteks Mampu, dokumentasi eksternal ini atau pengetahuan eksternal ini adalah dokumentasi teknis. Nah, pengetahuan eksternal ini biasanya bersifat domain spesifik
Nah, dokumentasi eksternal ini memungkinkan language model untuk mengenerate respon sesuai dengan lingkup domainnya. Pengetahuan eksternal dapat berupa teks atau dokumen, gambar, dan tidak menutup kemungkinan format data yang lain seperti audio dan juga video. Lalu untuk cara kerja Retrieval Augmented Generation bisa dilihat melalui diagram berikut ini. Nah, lalu untuk alur prosesnya dari RAG, pertama ada ingestion, di mana ingestion ini melibatkan beberapa proses seperti chunking, indexing, dan juga embedding. Jadi intinya dokumen-dokumentasi eksternal tersebut itu akan dipecah-pecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, lalu bagian-bagian yang lebih kecil tersebut itu akan digunakan sebagai referensi model. Lalu proses selanjutnya adalah retrieval. Nah, sebelum LLM menghasilkan jawaban, sistem akan mengambil dokumen atau potongan teks relevan dari knowledge base atau vector database. Jadi di sini hasil dari indexing atau dari proses ingestion ini akan digunakan di retrieval ini. Lalu selanjutnya ada synthesize, di mana di sini LLM model mensintesis informasi yang diperoleh dengan pengetahuan yang telah dilatih sebelumnya. Jadi dari dokumentasi eksternal tersebut itu akan menjadi informasi tambahan bagi si LLM model itu sendiri untuk menghasilkan respon yang koheren dan relevan sesuai dengan domain spesifiknya. Lalu untuk sistem manajemen pengetahuan itu merupakan sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyajikan pengetahuan organisasi agar dapat diakses dengan mudah. Nah, penerapan RAG dalam sistem manajemen pengetahuan itu memberikan berbagai manfaat seperti meningkatkan efisiensi pencarian dokumen internal dengan langsung menampilkan informasi yang paling relevan, mencegah penggunaan informasi yang sudah kadaluarsa melalui akses ke dokumen terbaru. Lalu juga mempercepat proses pengambilan keputusan dengan pencarian berbasis konteks, serta meningkatkan kolaborasi antar departemen dalam organisasi melalui penyediaan jawaban yang konsisten dan akurat berdasarkan dokumen internal perusahaan. Nah, lalu penerapan RAG dan juga sistem manajemen pengetahuan itu bisa diterapkan dalam berbagai domain. Nah, di sini ada bank and finance, itu bisa diterapkan untuk mencari kebijakan kredit dan dokumen regulasi internal. Bisa juga diterapkan di tech company, contohnya di Mampu itu sendiri, misalkan untuk menemukan panduan teknis atau dokumentasi API, dan juga untuk manufaktur, biasanya untuk mengakses SOP, spesifikasi produk, dan laporan inspeksi. Lalu untuk metode pelaksanaan kerja praktik, untuk metode pengumpulan data di sini saya menggabungkan pendekatan langsung dan juga pendekatan akademis. Untuk pendekatan langsung di sini ada observasi dan juga wawancara. Untuk observasi sendiri di sini terkait bagaimana mengamati tim developer, bagaimana mereka mengakses dokumentasi, seberapa sering mereka mengakses dokumentasi, lalu dalam format apa dokumentasi biasanya dibuat, dokumentasi apa saja yang biasanya diakses, dan juga di mana biasanya mereka menyimpan dokumentasi. Lalu untuk wawancara sendiri di sini saya akan melakukan diskusi dengan tim developer, kesulitan apa saja yang mereka rasakan saat mengakses dokumentasi, dan juga melakukan diskusi dengan pemangku kepentingan terkait peluang dan apa saja kebutuhan dan fitur yang harus ada pada sistem manajemen pengetahuan. Lalu untuk pendekatan akademis di sini ada studi literatur, itu antara lain mengkaji artikel dan jurnal terkait penerapan sistem manajemen pengetahuan, serta mengkaji jurnal ilmiah terkait penerapan RAG, terutama mengenai teknik dan algoritma apa saja yang bisa digunakan, serta bagaimana mengevaluasi hasil output dari RAG. Lalu untuk metode pengembangan sistem RAG di sini pertama mulai dari menyiapkan datanya terlebih dahulu,
Di sini saya kan mengumpulkan dokumentasi teknis dari berbagai format file, biasanya itu dalam format PDF atau format doc. Lalu dari dokumentasi tersebut itu akan saya ekstrak informasinya, lalu disimpan ke satu format universal yang sudah dinormalisasi. Selanjutnya di sini kita ke tahap selanjutnya, yaitu eksperimen chunking dan embedding. Nah, di sini saya akan melakukan analisis, terutama mencoba satu persatu metode chunking dan juga metode embedding guna mencari metode mana yang paling optimal. Selanjutnya ada eksperimen retrieval, ini juga sama, yaitu mencari berbagai macam metode retrieval lalu mengimplementasikannya satu persatu. Lalu selanjutnya di sini ada re-ranking dan integrasi LLM, ini juga sama, yaitu mencari beberapa metode re-ranking dan juga mencari tahu metode-metode re-ranking yang mana yang optimal. Selain itu juga di sini saya juga mulai mengintegrasikan RAG dengan LLM. Itu bisa menggunakan Llama ataupun DeepSeek. Lalu terakhir di sini melakukan benchmark dan evaluasi. Nah, evaluasi di sini menggunakan benchmark set atau biasanya menggunakan beberapa matriks untuk mengukur bagaimana RAG itu sudah optimal atau belum. Lalu juga melakukan end-to-end evaluation untuk mengecek apakah terjadi halusinasi pada output LLM itu sendiri. Lalu dan juga di sini terakhir untuk menulis laporan dari kerja praktek itu sendiri. Lalu untuk jadwal pelaksanaan di sini untuk minggu pertama dan kedua, yaitu untuk mengumpulkan datanya terlebih dahulu dan juga mengekstrak informasi dari dokumentasi eksternal tersebut. Lalu minggu ketiga dan keempat itu melakukan analisis dan juga implementasi beberapa metode chunking dan embedding. Minggu kelima sampai minggu ketujuh itu melakukan analisis beberapa metode retrieval. Lalu minggu ke-8 sampai minggu ke-10 melakukan analisis beberapa metode re-ranking dan juga integrasi dengan LLM. Lalu minggu 11 dan 12 yaitu melakukan evaluasi menggunakan beberapa matriks dan juga melakukan end-to-end evaluation serta melakukan penulisan laporan kerja praktik. Lalu untuk profil perusahaan di sini perusahaan tempat saya melakukan kerja praktik yaitu PT Mampu Inovasi Digital atau disingkat Mampu, adalah perusahaan teknologi yang berfokus pada ekosistem finansial sebagai mitra transformasi digital bagi BPR atau Bank Perekonomian Rakyat, bank daerah dan juga koperasi. Saat ini Mampu sudah memiliki beberapa produk digital, utamanya yaitu mobile banking berbasis Android dan iOS, serta saat ini sedang mengembangkan core banking service. Mampu juga bekerja sama dengan berbagai layanan pihak ketiga untuk mendukung layanannya. Hasil yang diharapkan dari kerja praktik yang saya lakukan yaitu antara lain, pertama, berhasil mengembangkan sistem manajemen pengetahuan berbasis RAG yang dapat membantu tim developer mengakses dokumentasi teknis dalam waktu yang cepat sekaligus mendapatkan hasil yang sesuai konteks. Lalu yang kedua, meningkatkan kompetensi penulis terutama dalam teknik pengembangan RAG, mulai dari memilih tools dan algoritma mana yang cocok untuk berbagai kasus. Lalu yang ketiga, sistem manajemen pengetahuan tidak hanya bisa diterapkan pada Mampu, namun bisa diterapkan juga di berbagai domain atau bidang bisnis, terutama yang memiliki banyak dokumen internal di dalamnya. Nah, itu saja yang bisa saya presentasikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.